Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada pertemuan yang ke-12 mengkaji kitab Awwalu Marrah Atadabbarul Quran. Pertama kalinya saya mentadabburi Al-Quran. Ini kitabnya yang saya pegang, yang menginginkan kitab dalam terjemah bahasa Indonesia berjudul Tadabbur Al-Quran, yang bisa kita jumpai, kita dapatkan di bawah dan boleh diambil. Kita akan bahas tentang surat Al-Baqarah. Ya, kita ingin memiliki gambaran umum surat Al-Baqarah itu apa saja isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah As-suratu madaniyah, adadu ayatiha mi'atani wa sittah wa thamanun. Surat Al-Baqarah ini termasuk surat madaniyah, jumlah ayatnya 286. Dan ini surat yang jumlah ayatnya paling banyak, surat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Surat madaniyah, jumlah ayatnya 286. Dan ingat ini angka 286 untuk membedakan antara Madaniyah dan Makkiyah. Kita ambil 286 ya. Dua angka pertama 28, berarti 28. Ini surat-surat Madaniyah, jumlahnya 28. Kemudian kita ambil angka yang di tengah dan akhir 86, kan 286. Kita ambil tengah dan akhir 86. Ini jumlah surat-surat Makkiyah. 28 tambah 86 sama dengan 114 surat, dan itulah surat-surat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Poin berikutnya, Asma'us suratil mubarakah, nama-nama surat yang penuh barakah ini. Maksudnya nama-nama surat Al-Baqarah. Bahwa surat Al-Baqarah memiliki nama lain, ya, selain nama Al-Baqarah yang sudah dikenal luas. Yang pertama adalah Al-Baqarah, ya, nama Al-Baqarah. Kemudian yang kedua Az-Zahra, yang ketiga As-Sanam, yang keempat Al-Fustat. Al-Baqarah artinya sapi, Az-Zahra artinya yang bersinar, ya, putih bersinar, cerah bersinar, itu Az-Zahra. As-Sanam artinya punuk, sesuatu yang paling tinggi disebut As-Sanam, ya, punuk onta. Nah, itu kan punggung onta yang paling tinggi, itu punuknya, itu Sanam bahasa Arabnya. Kemudian nama yang keempat adalah Al-Fustat, kemah, ya, kemah. Kalau dalam perang itu kemah panglima, yang dari kemah itulah muncul perintah dalam peperangan tersebut. Oke, sekarang apa relevansi penamaan surat tersebut? Ya, mengapa surat ini diberi nama-nama itu? Ini bahasan berikutnya, munasabatut tasmiyah, ya, relevansi penamaan. Yang pertama, Al-Baqarah, nama Al-Baqarah, apa relevansinya, kesesuaiannya sehingga diberi nama Al-Baqarah? Li'anna fi qissatil Baqarah a'zama wa akbara ibratin lil ibad. Karena dalam kisah tentang sapi yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini terdapat ibrah, pelajaran yang sangat agung dan sangat besar bagi para hamba. Jadi kisah tentang sapi itu yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah mengandung ibrah, pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Apa ibrahnya? Wahia ialah wujubul inqiyadi wal istislami li awamirillahi duna talakku'in au takalluf, yaitu kewajiban patuh, ya,
dan berserah diri, ya, kewajiban untuk mematuhi, kewajiban untuk taat terhadap perintah-perintah Allah, duna talakuin. Jadi tanpa menunda-nunda, tanpa mencari-cari alasan, au takalluf, tanpa mengada-ada. Kan dalam kisahnya ketika Bani Israel diberikan perintah oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwa Allah perintahkan kalian untuk memotong sapi. Mereka mengatakan, apa itu sapi? Mahia. Seolah-olah mereka nggak pernah mengenal sapi. Tapi Nabi Musa Allah berikan kesabaran yang luar biasa. Kemudian dijelaskan, sapinya itu la faridu wala bikr, ya, tidak tua, tidak pula muda, pertengahan antara keduanya. Kemudian tanya lagi, apa warnanya? Setelah dijelaskan warnanya kuning, cemerlang, ya, tidak ada campuran warna yang lain. Mereka masih nanya lagi, masih belum jelas nih. Jadi mencari-cari alasan untuk lepas dari perintah. Padahal kalau ngambil sapi apa saja cukup. Maka jangan mempersulit. Jangan mempersulit diri. Ini pelajaran terpenting dari kisah surat Al-Baqarah ini, kisah sapi ini adalah kalau itu perintah sudah datang dari Allah, datang dari Rasul, maka sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Hikmahnya pasti ada. Hikmahnya pasti ada. Ya, sebagaimana kisah Bani Israel, waktu itu kan ada yang terbunuh. Kemudian mereka lapor kepada Nabi Musa. Nabi Musa perintahkan untuk memotong sapi. Ya. Jadi, apakah engkau memperolok-olokkan kami? Masa Nabi memperolok-olokkan? Ya. Jadi itu. Kemudian setelah mereka mendatangkan sapi, memotong sapi sebagaimana diperintahkan, baru kemudian ambil sebagian dari anggota sapi itu, pukulkan kepada yang mati itu. Maka yang mati itu kemudian bangkit mengatakan, yang membunuh saya adalah Fulan bin Fulan dari puak atau kabilah Fulan. Tadinya mereka saling menuduh satu sama lain dan nyaris terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Nah, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ini, maka kemudian mereka terselamatkan dari pertumpahan darah. Ini relevansi penamaan surat Al-Baqarah dengan nama Al-Baqarah. Karena mengandung pelajaran yang sangat penting, sangat berharga, sangat agung, bahwa kita kalau ada perintah dari Allah, dari Rasulnya, maka kita sambut dengan segera, ya, tidak menunda-nunda, tidak mencari-cari alasan, tidak mengada-ada untuk lari dari perintah. Nama yang kedua adalah Az-Zahra. Az-Zahra, ya. Lughatan Az-Zahra itu al-mudhi'ah, yang bersinar, yang menerangi. Jadi Zahra itu artinya yang terang dan menerangi. Wa summiyat kadzalika li'annaha tuniru tariqal hidayah fid dunya wal akhirah. Ya, surat Al-Baqarah disebut atau dinamai dengan Az-Zahra karena kandungan surat Al-Baqarah ini dan surat Al-Baqarah itu sendiri menerangi jalan petunjuk, jalan hidayah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudan, ya kan, petunjuk, hudan lil muttaqin. Ya, maka surat Al-Baqarah disebut Az-Zahra karena Az-Zahra artinya adalah yang terang dan menerangi. Nama yang ketiga adalah As-Sanam, punuk, ya, sesuatu yang tertinggi itu disebut As-Sanam atau punuk, ya, bahasa. Lughatan, secara bahasa ia berarti a'la ma fi syai'i makanan wa makanatan, ya, yang tertinggi dari sesuatu, baik tinggi di sini secara tempat maupun secara kedudukan, itu disebut sanam, ya. Maka yuqalu sanamul jamal ay a'la dhahril jamal, dikatakan sanamul jamal, punuk onta. Apa yang dimaksud punuk onta? Ai adalah yang tertinggi dari punggung onta. Jadi kalau punggung onta ini, kemudian nanti ada bagian depannya itu ada punuk. Itu disebut sanam, yang tertinggi secara fisik.
ya, secara fisik bahwa ini punuk itu tertinggi. Wasanamul qaumi syarifuhum, dan sanam atau punuknya satu kaum adalah orang yang mulia di antara mereka, orang yang dituakan, pemimpin mereka. Jadi pemimpin satu kaum dalam bahasa Arab disebut sanamul qaum, punuknya satu kaum. Tapi di sini punuk bukan dalam arti fisik, tapi dalam arti maknawi. Ya, orang yang paling dimuliakan, orang yang paling dituakan, orang yang paling dihormati, dan sebagai pemimpin satu kaum disebut sanamul qaum. Ini arti secara bahasa. Terus kenapa surat Al-Baqarah ini disebut sanamul Quran, punuknya Al-Quran. Wa suratul Baqarati aktsaru suratin warada fiha tafsilul manhajir rabbaniyyi lil ummah. Ya. Surat Al-Baqarah adalah surat yang di dalamnya paling banyak dijelaskan secara rinci tentang manhaj rabbani bagi umat ini. Manhaj rabbani, metode kehidupan dari Allah Rabbul Alamin bagi umat ini. Jadi tuntunan bagi umat manusia, bagi umat Islam, ya, banyak disebutkan secara terperinci di dalam surat ini. Karenanya fahiya bimathabatis sanami bin nisbati lil Quran. Maka surat Al-Baqarah itu kedudukannya laksana punuk bagi Quran. Maka salah satu di antara nama Al-Baqarah adalah sanam. Lengkapnya sanamul Quran, punuknya Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat rincian, ya, tentang ajaran-ajaran Allah sebagai way of life, sebagai panduan, pedoman dalam kehidupan agar senantiasa terbimbing hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Jadi pertama tadi Al-Baqarah, yang kedua Az-Zahra, artinya yang bersinar, yang ketiga adalah As-Sanam, punuk atau sesuatu yang tertinggi. Kemudian yang keempat disebut Al-Fustat. Lughatan secara bahasa Al-Fustat itu adalah al-khaymah, kemah. Jadi kemah bahasa Arabnya disebut pula Al-Fustat. Ka khaymati qaidil ma'rakah allati takhruju minhal awamiru wa ta'limat. Seperti kemah panglima perang, ya, yang dari kemah itulah lahir atau muncul perintah-perintah dan taklimat. Jadi informasi-informasi, pengumuman hal-hal yang harus diindahkan. Nah, ini Fustat. Kemudian wasummiyat kadzalika, apa relevansinya? Surat Al-Baqarah disebut Al-Fustat. Wasummiyat kadzalika, dan surat Al-Baqarah disebut dinamai seperti itu li'annaha, karena sesungguhnya ia Al-Baqarah kal markazir raisi, seperti markas yang pokok, markas pokok, ya, sentral. Markas itu artinya sentral pokok. Allati tanbathiqu minhu tasyri'at wal ma'rifah, yang dari sentral inilah keluar atau muncul tasyri'at, ya, peraturan-peraturan, wal ma'rifah, dan pengetahuan, ya, pemahaman. Jadi surat Al-Baqarah itu memberikan pemahaman yang sangat komprehensif tentang syariat-syariat Islam, termasuk juga ajaran-ajaran syariat Islam banyak disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Maka ia disebut Al-Fustat karena perintah-perintah syariat, ya, ini banyak dijumpai di dalam surat Al-Baqarah. Disebut Fustat artinya kemah. Kemah itu juga kalau dalam perang itu tempat panglima. Dari situ pula muncul perintah-perintah kepada segenap pasukan. Dan dari surat Al-Baqarah juga muncul perintah-perintah syariat Islam yang harus diindahkan oleh umat ini, oleh kita semuanya. Ini nama-nama surat Al-Baqarah dan relevansi dari penamaan surat Al-Baqarah dengan nama-nama tersebut. Baik, sekarang
kita bahas satu lagi, mimma jaa fi fadliha, di antara hadis yang menerangkan keutamaannya. Tidak semua keutamaan surat Al-Baqarah disebutkan di sini supaya tidak menjadi buku yang tebal. Karena ini kan buku supaya memang ringan untuk dipegang, ringan dibawa, dibaca nyaman, gitu ya. Di antara keutamaannya adalah disebutkan dalam hadis an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita sahabat Quran, maka Quran akan memberi syafaat kita nanti di hari kiamat. Maka bersahabatlah dengan Quran. Yang namanya sahabat itu, kalau lagi ketemu ngobrol, itu betah banget. Itu sahabat karib. Ya. Demikian pula kalau kita sahabat karib Al-Quran, maka kita berjumpa dengan Quran, kita ingin baca, mempelajari, mengkaji, mentadaburi, merasa asyik, ya, tidak merasa asing. Kalau masih merasa asing, itu tandanya belum sepenuhnya bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Bacalah Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, kepada ashabnya, sahabat-sahabatnya. Lanjut beliau, iqra'uz zahrawain, bacalah dua zahra. Az-zahrawain, jadi jamak dari apa? Bukan jamak, musanna dari zahra, zahrawain, dua zahra, dua surat yang bersinar-sinar, dua surat yang menerangi. Bacalah dua surat yang menerangi, yaitu surat Al-Baqarah wa surat Ali Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kenapa? Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, karena kedua surat ini akan datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani aw ghuyabatani, seolah-olah keduanya ini awan. Jadi nanti Al-Baqarah dan Ali Imran di hari kiamat itu laksana awan. Ya. Aw firqani min tayrin sawafin, atau dua kelompok dari burung yang berbaris. Jadi kita lihat ada burung yang berbaris di awan, ya, kompak begitu. Kemudian ada dua kawanan burung yang berbaris. Ini kawanan Al-Baqarah, ini kawanan Ali Imran. Atau ini awan Al-Baqarah, ini awan Ali Imran. Seolah-olah keduanya itu adalah dua awan, atau seolah-olah keduanya itu adalah dua kawanan burung, ya, yang sangat kompak. Lanjut hadis Nabi, tuhajjani an sahibihima, keduanya, dua awan tersebut dan dua kawanan burung tersebut, ini ibaratnya keduanya memberikan pembelaan kepada orang yang bersahabat dengannya, kepada orang yang membacanya. Jadi yang membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, bersahabat dengan keduanya, dibela oleh Al-Baqarah dan Ali Imran di hari akhirat nanti. Kemudian beliau melanjutkan, iqra'u surat Al-Baqarah. Ini stressing, ya, pada surat Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Why? Fa inna akhdaha barakah, karena sesungguhnya mengambil Al-Baqarah itu berkah. Mengambil surat Al-Baqarah itu berkah. Mengambil untuk dibaca, untuk ditelaah, untuk dihafal, diamalkan, berkah. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya itu penyesalan. Mungkin di dunia belum menyesal, tapi nanti di akhirat, kenapa dulu tidak setiap hari baca Al-Baqarah? Gitu. Wala tastati'uhal batalah, dan tidak sanggup menghadapinya siapa? Al-batalah, para tukang sihir. Para tukang sihir nggak sanggup berhadapan dengan surat Al-Baqarah. Ini memberikan isyarat dan sekaligus memberikan makna orang yang menjaga bacaan surat Al-Baqarah, ya, maka dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan sihir, tenung, santet, macam-macam. Orang yang menginginkan keburukan dengan bantuan setan, bantuan jin, terhalang.
wa la tastati'uhal Baqarah. Allah jaga, Allah lindungi dengan surat Al-Baqarah. Hadis ini rawahu Muslim, ya, diriwayatkan oleh Muslim. Dijelaskan Al-Baqarah yakni as-sahara. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ini kajian kita untuk sore hari ini, ya, pertemuan yang ke-12. Tadi ringkasnya adalah surat Al-Baqarah ini surat Madaniyah, ayatnya ada 286. Nama-namanya antara lain Al-Baqarah, Az-Zahra, As-Sanam, Al-Fustat. Kemudian mengapa dinamai dengan nama-nama tersebut? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah di antara hadis yang menerangkan keutamaannya baru saja kita baca. Dengan begitu kita punya gambaran umum tentang surat Al-Baqarah dari segi turunnya kapan, ayatnya berapa, nama-nama lainnya apa, kenapa diberi nama itu, lalu apa keutamaannya. Untuk berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang keutamaan ayat kursi, kemudian apa saja yang menjadi fokus bahasan di dalam surat Al-Baqarah dan bahasan-bahasan lainnya. Semoga bermanfaat ya bagi yang ingin mendapatkan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Judulnya adalah Tadabbur Al-Quran. Semoga akan membantu untuk bisa mengikuti secara lebih efektif, secara lebih berdaya guna. Semoga manfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan yang ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.